Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, selamat pagi, jumpa lagi anak-anak sekalian. Setelah kalian mengikuti puja bakti minggu pagi, ya bagi murid-murid SD, nah sekarang Romo akan menyampaikan bimbingan meditasi dan Dharma Desana, ceramah atau khotbah Dharma. Mari kalian ikuti dengan baik, ya. Namun sebelumnya, pada kesempatan ini, karena kita baru saja memasuki tahun baru, tahun 2021, pada kesempatan ini, Romo mengucapkan selamat tahun baru 2021, dan selamat Hari Metta, Metta Day, Happy Metta Day, juga tanggal 1 Januari. Ya, umat Buddha selain merayakan tahun baru, juga merayakan Happy Metta Day, Hari Metta, Hari Cinta Kasih Semesta, Hari Cinta Kasih Universal, cinta kasih pada semua makhluk tanpa membedakan, termasuk cinta kasih kepada hewan-hewan, binatang-binatang, makhluk-makhluk baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi sampaikan pada orang tua kalian, "Ma, Pa, Romo mengucapkan selamat tahun baru dan selamat Hari Metta tahun 2021. Nah, sekarang mari kita berlatih meditasi. Nah, kalian tentu sudah tahu caranya. Ya, jangan lupa duduk ya yang baik, ya bersila kalau bisa bersila, kalau tidak di atas kursi juga boleh. Duduk di kursi, ya tapi sebaiknya bersila. Nah, kemudian mendengarkan bel ini, ya nanti kalian ikuti meditasi seperti biasa. Mudah-mudahan tidak lupa ya, karena sudah lama tidak tatap muka puja baktinya. Bagi anak-anak yang malas, yang tidak mengikuti, nanti lupa. Tapi bagi yang rajin pasti tidak lupa. Ya, mari kita dengar bel, kemudian kita bermeditasi dan mendengarkan renungan atau renungan yang Romo sampaikan. Ya, mari kita mulai. Dengan penuh keyakinan serta sujud dan bakti, kami memuja kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, sumber kehidupan alam semesta, yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Segala puja dan puji kami panjatkan kepada Guru junjungan kami, Buddha Gautama Sakyamuni, Guru teragung junjungan umat manusia dan para dewa, yang telah mencapai pencerahan yang sempurna dan telah memabarkan Dharma, ajarannya yang agung dan mulia, untuk kebahagiaan dan keselamatan semua makhluk di alam semesta. Segala puja dan puji kami panjatkan kepada para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa, kepada para dewa pelindung Dharma, dan kepada makhluk suci serta makhluk agung lainnya, yang penuh cinta kasih, welas asih dan kasih sayang, yang mempunyai tekad dan prasetya luhur untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan dan menuntunnya menuju kebahagiaan. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kami bersama-sama melaksanakan Metta Bhavana, meditasi cinta kasih. Kami membuka pintu hati kami semua untuk menerima pancaran gaya-gaya cinta kasih, welas asih dan kasih sayang dari para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa. Semoga dengan pancaran gaya-gaya cinta kasih, welas asih dan kasih sayang dari para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa, cinta kasih, welas asih dan kasih sayang di dalam diri kami
akan tumbuh dan berkembang, sehingga diri kami diliputi oleh pancaran gaya-gaya cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang. Kemudian gaya-gaya pancaran cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang ini kami pancarkan ke segala penjuru, terutama kepada kedua orang tua kami yang telah berjasa membesarkan kami, mendidik kami, mengajarkan kami hal-hal yang baik. Kami juga memancarkan gaya-gaya cinta kasih ini kepada saudara-saudara kami, Koko, Cece, adik, semuanya. Dan juga memancarkan gaya-gaya cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang kepada para guru yang telah mendidik dan mengajar kami hal-hal yang bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang baik. Kami juga memancarkan gaya-gaya cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang kepada para teman-teman kami, kepada sanak keluarga, famili, dan juga kepada para leluhur yang telah mendahului kami. Semoga mereka berbahagia. Pancaran gaya-gaya cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang juga kami pancarkan ke segala penjuru, kepada semua makhluk, termasuk hewan-hewan, baik yang hidup di dalam air, yang terbang di udara, yang berjalan di daratan, yang berada di dalam tanah. Semoga juga mereka juga semua berbahagia. Kami juga mendoakan para makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Semoga dalam berkah dan lindungan Buddha, semuanya hidup berbahagia, tentram, damai, dan harmonis. Pada saat ini, kami telah berada di tahun yang baru, tahun 2021. Kami dengan penuh kesujudan dan bakti bersyukur atas segala berkah dan lindungan yang telah dipancarkan oleh para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa, sehingga di tengah pandemi COVID yang tidak menyenangkan ini dapat kami lalui dengan baik. Dan pada saat ini kami sudah berada di tahun yang baru, tahun 2021. Semoga berkah dan lindungan Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa senantiasa menyertai kami, sehingga kami dapat melalui pandemi COVID ini dengan baik, terselamatkan, aman, dan berbahagia, terhindar dari paparan virus corona yang berbahaya ini. Tentu saja semuanya dengan kepatuhan kami, sering berdoa, membaca parita, mantra, dan sutra, bermeditasi, membaca buku-buku Dharma, mendengarkan khotbah-khotbah Dharma, dan selalu berbuat kebaikan, menolong, peduli kepada orang-orang yang terlantar, orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan uluran tangan dan bantuan kami. Semoga dengan apa yang kami lakukan, yang sesuai dengan ajaran Buddha tentang cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang, kami dapat melalui pandemi COVID-19 ini dengan baik dan terselamatkan, aman, serta berbahagia. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, dan berbahagia. Sabe sata abirahontu, sabe sata bawantu, sukitata. Sadu, sadu, sadu. Nah, setelah kita latihan meditasi, ya, nah, kita lanjutkan dengan Dharma Desana. Dharma Desana artinya ceramah Dharma atau khotbah Dharma.
Jadi Romo akan menyampaikan uraian Dharma. Kalian dengarkan dengan baik, mendengar pakai telinga. Ya, jadi tidak lari kian kemari. Ya, karena kalau online begitu. Karena kita belum bisa melaksanakan puja bakti tatap muka. Tapi kalau yang SMP sudah. Nah, kita tunggu waktunya. Ketika sudah aman nanti baru kita mulai puja baktinya tatap muka. Ya. Saat ini sudah mendekati perayaan Tahun Baru Imlek. Jadi Tahun Baru kita 2 kali. Yang kemarin 1 Januari itu nama Tahun Baru Masehi. Ya. Nanti tanggal 12 Februari 2021 ini kita nanti akan merayakan tahun baru lagi, tahun baru Imlek, Chinese New Year, atau dalam bahasa Hokkien disebut Xinjia, tahun baru. Tahun baru keberapa? Wah, sudah lama umurnya, 4719, atau disebut juga tahun 2572. Nah, nanti tanggal 12 Februari. Kalau sekarang ya masih tahun tikus logam, tikus emas namanya. Nah, nanti kalau sudah lewat tanggal 12, mulai tanggal 12, itu namanya tahun kerbau logam atau kerbau emas. Nah, oleh sebab itu nanti dalam beberapa baik storytelling maupun Dharma Desana ini, Romo akan ceritakan kisah-kisah mengenai tahun baru Imlek atau Xinjia ini. Nah, kali ini judulnya adalah kisah sebuah bakpao. Nah, bagaimana kisah ceritanya? Kalian dengarkan baik-baik. Nah, di Tiongkok ya, ketika sebelum tahun baru Imlek ini udara sangat dingin. Nah, kemarin Romo lihat di TV di Tiongkok udara dingin sekali. Ya, kalian pernah masuk dalam ruangan AC kan? Kalau di Manjusi kan belajar pakai AC. Dingin kan? Wah, ada yang pakai jaket. Tapi ini jauh lebih dingin. Bukan jaket yang tipis, tetapi jaket yang tebal. Sehingga kalau orang yang kurus pakai jaket ini seperti gemuk. Tambah lagi topinya ditutup, tinggal mukanya. Ya, dingin sekali. Ya, nah itulah yang kejadiannya di Tiongkok sebelum tahun baru Imlek. Nah, kisah ini berawal dari ada sebuah keluarga yang miskin. Papa, mama, dan anaknya. Papanya ini kerjanya apa? Kerjanya papanya ini mengumpulkan kayu di hutan. Dijual untuk kayu bakar. Zaman dulu belum ada kompor gas, kompor listrik, apalagi. Jadi kalau orang mau masak, pakai kayu. Nah, kalau yang tidak bisa cari, nanti beli kayunya. Nah, papanya ini kumpul kayu-kayu dari hutan, ada dahan-dahan pohon yang patah, dipotong-potong, dijual. Nah, mamanya kerjanya apa? Mamanya ini kerja di rumah tangga orang. Ya, tukang cuci kain, sapu lantai di rumah orang. Sehingga mereka hidup miskin sekali. Nah, pada suatu hari, ketika mereka bangun pagi, udara dingin sekali. Dan perut lapar. Nah, namanya orang miskin, kalau orang kaya, wah banyak stok makanannya. Tapi dia orang miskin, ya mamanya kumpul-kumpul duit, dapat duit. Dia bilang mananya, kita belum sarapan pagi, udara sangat dingin. Kalau kita tidak makan, nanti kita jatuh sakit. Kamu pergilah ke pasar, beli 3 buah bakpao. Ya, bakpao yang isinya kacang. Nah, karena lebih murah, kalau yang isi daging kan mahal. Nah, pergilah anak ini, udara dingin, dia pakai jaket, ya, pakai topinya, pergilah dia ke pasar. Ya, dilihatnya orang jual bakpao, wah bakpaonya hangat-hangat, pasti enak, apalagi dimakan pada udara yang dingin. Nah, kemudian dia beli 3 buah bakpao. Ya, dia pulang, mamanya di rumah sudah siap siram teh. Kalau orang di Tiongkok itu suka minum teh, tapi tehnya panas-panas, bukan teh es manis, ya, tapi teh disiram panas-panas diminum, itu sehat, ya. Nah, jadi ketika dia pulang, dia pegang bakpao ini, tiba-tiba di satu sudut jalan dia lihat ada seorang nenek yang duduk menggigil kedinginan, ya. Wah, kasihan dia lihat, nenek ini sudah tua, bajunya juga tidak terlalu tebal, dia menggigil kedinginan, ya. Terus dia mendekat, Nek,
mengapa kamu tidak pulang ke rumah, Nek? Nenek bilang, wah, saya tidak punya rumah. Saya ini tunawisma, gelandangan, ya, tidak punya rumah. Waduh, tolong saya ini lapar sekali. Kalau kamu tidak tolong saya, mungkin saya bisa mati kedinginan dan kelaparan. Ya, si anak ini berpikir, ini ada 3 buah bakpao. Ya, memang untuk 3 orang, papanya, mamanya, dan dia. Gimana ya? Kalau dikasih, berarti nanti bakpaonya udah cukup. Ya, tapi anak ini bilang, ya, tidak apa-apalah. 2 bakpao yang sisa ini nanti saya kasih papa 1, mama 1. Saya tidak makan, tidak apa-apa. Kan saya masih muda, masih kuat. Kalau orang tua ini perlu makan, kalau tidak dia mati. Kemudian dia ambil bakpao 1. Nek, silakan makan, Nek. Waduh, xie, thank you. Terima kasih. Nah, kalau di Tiongkok tentu bilang xie ya. Xie, kamsia. Nah, itu. Kalau di Inggris baru thank you. Nah, kalau di bahasa Indonesia, terima kasih. Terus neneknya langsung makan. Terus anak ini pamit, saya pulang dulu ya, Nek. Iya, pulang. Ya, ternyata nenek itu adalah seorang dewi. Ya, dewi dari alam surga sana turun, ya, untuk mengetes apakah anak ini anak yang betul, anak yang baik atau tidak. Nah, sampai di rumah, ya, dia kasihkan bakpao-nya. Mamanya bilang, loh, kok 2? Kan tadi belinya 3. Dia ceritalah bahwa saya kasihan melihat seorang nenek tua yang kedinginan menggigil, ya, kelaparan, daripada dia mati kelaparan, mati kedinginan, mending saya kasih. Nah, terus kamu tidak makan, kata mamanya. Tidak apa-apalah, ya, saya kan masih muda, saya masih kuat, ya, saya minum teh hangat juga tidak apa-apa. Terus dia minum teh hangat. Nah, tidak lama kemudian muncul seorang wanita cantik di depan rumahnya. Nah, itulah sang dewi tadi. Jadi nenek ini berubah ke wujud aslinya, seorang wanita cantik sekali, seorang dewi. Kemudian dewi ini dia bilang sama orang tuanya, anak kamu ini adalah anak yang baik, ya. Dia tulus membantu orang, sehingga sebagai ungkapan terima kasih saya dan juga atas kebaikannya, saya memberikan dia sebuah hadiah. Apa hadiah itu? Ternyata dia berikan sebuah keranjang, ya. Nah, keranjang ini, apapun yang kamu perlukan, apapun yang kamu butuhkan, minta saja, nanti dalam keranjang ini akan keluar, akan tersedia apa yang dibutuhkan. Nah, jadi akhirnya dia terima, kemudian wanita cantik ini menghilang. Dewa, namanya Dewi kan, naik ke kayangan, naik ke sorga. Nah, sejak itu mereka tidak miskin lagi. Ya, karena semua kebutuhannya tinggal minta saja. Mau makan, ya keranjang, aku mau makan bakpao, keluar bakpao. Ya, keranjang, aku mau makan mie pangsit, keluar mie pangsit. Ya, keranjang, aku mau makan jeruk, keluar jeruk. Keranjang, aku mau baju jaket dingin, ya, karena hari dingin, keluar jaket. Nah, tapi dia tidak serakah. Kalau yang serakah kan minta banyak-banyak. Saya mau mobil, saya mau rumah istana. Wah, kan enggak. Tapi karena dia adalah orang yang baik, berbudi pekerti, tidak serakah. Dia hanya minta apa kebutuhannya. Nah, sejak saat itu mereka hidupnya tidak terlantar lagi, tidak kekurangan makan lagi, tidak kekurangan pakaian lagi. Tetapi tetap mereka hidup sederhana. Ya, dan mereka bisa menyambut tahun baru Imlek. Tadi kan belum punya baju, tapi sudah ada keranjang sakti ini, minta baju bagus, keluar baju bagus, dipakai waktu tahun baru Imlek. Nah, tentu kalian juga sudah beli baju tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek kali ini memang kita prihatin, ya, tidak semeriah tahun yang lalu. Ya, karena apa? Masih pandemi COVID, semakin banyak orang yang terpapar. Ada yang sembuh, tapi juga ada yang meninggal. Nah, Romo tidak ingin kalian terpapar ini ataupun keluarganya. Nah, untuk itu patuhi protokol kesehatan, banyak berdoa, bermeditasi, baca buku Dharma, dengarkan khotbah-khotbah Dharma, ya, kan di Dharma is my way.
Kalau punya HP, jangan main game terus. Nah, buka YouTube Dharma is my way. Nanti keluar ceramah-ceramah Romo. Kalian bisa dengarkan. Nah, kemudian jangan lupa berbuat baik. Ya, sekarang di wihara, kalau yang beragama Buddha kan, di wihara mau masang tenglong. Ya, dipasang sekeliling wihara. Kan kita nyumbang kan, menyumbang itu berbuat baik. Dan perbuatan baik itulah yang nanti akan melindungi kita. Ya, jadi kegiatan-kegiatan di wihara yang terutama sembahyangnya tetap ya, nanti Romo akan bagikan pada kalian brosurnya dan kemudian juga masukkan di dalam grup WhatsApp orang tua murid, apa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di wihara. Nah, kemudian juga ada pasar murah. Sekarang lagi ada pasar murah, tetapi tidak seperti dulu. Kalau dulu kan ramai, tenda-tenda orang ramai-ramai. Sekarang enggak. Jadi kalau mau beli angpau, mau beli hiasan-hiasan tenglong, tempelan gambar kerbau, dan lain sebagainya, ada. Ya, mau beli kue-kue juga bisa dipesan. Tetapi tidak semeriah tahun yang lalu. Dan tahun ini tidak ada Xinjia Party. Ya, tetapi nanti yang rajin ke wihara, Romo akan berikan hadiah pada anak-anak yang rajin ke wihara, rajin mengikuti secara online, ya, puja bakti, dengarkan ceramah, dapat hadiah. Dan juga kepada anak-anak yang orang tuanya kurang mampu, nah seperti anak tadi, ya, miskin, wihara akan memberikan paket. Nah, tetapi tentu saja para orang tua harus melapor ke wihara. Jadi nanti kalian boleh bilang sama papa mamanya, atau kebetulan papa mamanya diajak mendengarkan Dharma Desana ini, ya. Nah, nanti bagi yang merasa membutuhkan bantuan bisa menghubungi Romo. Nah, kalau Romo rasa memang pantas, ya, jadi memang betul-betul miskin, bukan pura-pura miskin. Nah, nanti kita akan kasihkan paket supaya mereka juga bisa bergembira dan berbahagia di hari Xinjia, hari Tahun Baru Imlek. Baik, demikian saja anak-anak sekalian. Sekali lagi, jaga kesehatannya dan selalu berhati-hati. Ya, jaga jarak pertama, ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun, dan kalau tidak perlu jangan keluyuran keluar rumah. Ya, ini namanya 5M. Mudah-mudahan dengan mematuhi ini, kita semua bisa selamat, aman, sejahtera, dan bahagia. Demikian saja. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan marilah kita dengar lagi Bell of Mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out, sampai bunyi dengungan bel ini hilang dari pendengaran kita. Mari kita mulai.